Jumpa lagi dengan Miss Laura dalam pembelajaran jarak jauh pelajaran matematika. Bagaimana nih kabar kalian di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga lingkungan tetap bersih agar terhindar dari virus corona. Pada kesempatan kali ini Miss Laura akan masuk ke topik tentang sudut, yaitu bagaimana cara menghitung besar sudut berdasarkan beberapa sifat sudut. Sifat sudut yang dipakai di sini adalah 3. Yang pertama adalah jika kedua sudut itu saling berpenyukup, dan yang kedua jika kedua sudut saling berpelurus, dan yang ketiga adalah jika kedua sudut tersebut saling bertolak belakang. Baik, kita masuk ke topik yang pertama. Topik yang pertama adalah jika kedua sudut saling berpenyukup. Jadi simpelnya begini, ada sudut siku-siku, begitu. Di sini siku-siku, lalu sudut ini ada dua bagian, dibagi menjadi dua bagian. Ini sudut A, yang ini sudut B. Maka kalau sudut saling berpenyukup, maka besar sudut A ditambah besar sudut B adalah 90 derajat. Misalnya ada contoh soal, begitu. Contoh soalnya saya pakai soal ini, misalnya ini 3x. Ini 6x, di sini O, A, B, C. Maka kita bisa menuliskannya sebagai berikut. A ditambah B sama dengan 90 derajat. So, kita ganti A-nya dengan salah satu sudut. Kita mulai dari yang sudut A, O, B, sudut A, OB ditambah sudut BOC, besar sudutnya adalah 90 derajat. Supaya sistematis kita geser 90 derajatnya di sini ya. Yes, sistematis. Lalu sudut AOB ini kita ganti besarannya menjadi 6x ditambah sudut BOC nya kita ganti 3x. Maka besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, secara hitungan aljabar maka ini koefisiennya sudah sama, variabelnya sudah sama. Maka kita tinggal menjumlahkan koefisiennya saja. 6 ditambah 3, 9, maka 9x sama dengan 90 derajat. So, x sama dengan 10 derajat. Paham ya? Nah, untuk soal-soal seperti ini, kita wajib mencari nilai X terlebih dahulu supaya kita bisa mengetahui besaran sudut yang diminta. Dari soal ini, biasanya variasi soalnya akan berlanjut ke bagaimana cara menghitung besar sudut AOB dan besar sudut BOC. Jadi tidak hanya berhenti sampai sini ya. Misalnya diminta untuk menentukan besar sudut AOB. Kita tulis di sebelah sini. Sudut AOB, diketahui sudut AOB itu adalah 6x, kita tulis 6x. X nya sudah diketahui nilainya yaitu 10 derajat, maka kita ganti x nya dengan 10. Kita tulis 6 kali 10. Ingat ya, 6x itu artinya 6 kali x. So, ketika x nya diganti 10, kita kalikan dengan 6 kali 10. Maka besar sudutnya adalah 60 derajat. Nah, untuk menghitung besar sudut BOC, karena kita tahu bahwa sudut AOB ditambah sudut BOC sama dengan 90 derajat, kita bisa menghitung besar sudut BOC dari mengurangkan 90 derajat dengan 60 derajat. Misalnya sudut BOC kita peroleh dari 90 derajat kurang 60 derajat. Maka kita peroleh 30 derajat. Atau kalian bisa menghitung seperti kalian menghitung besaran sudut AOB. Jadi sudut BOC sama dengan 3x, dimana x-nya adalah 10, kita ganti 3 kali 10, maka besar sudutnya menjadi 30 derajat. Sampai sini paham ya? Very good. Kita masuk ke contoh soal bagian kedua. Di sini diketahui sudut AOB 3x tambah 15. Sudut AOB 3x ditambah 15.
dan sudut BOC adalah 2x dikurang 10. Di sini ada tanda siku-siku, itu berarti sudut AOB ditambah sudut BOC adalah sudut yang saling berpenyiku, atau ketika dijumlahkan besar sudutnya 90 derajat. So, kita bisa menghitungnya. Kita bisa mencari nilai X dengan ketentuan tersebut. Kita mulai dari yang pertama. A ditambah B sama dengan 90 derajat. A-nya kita ganti bisa sudut AOB atau BOC ya. Kita mulai dari sudut AOB. Sudut AOB ditambah sudut BOC sama dengan 90 derajat. Kita geser sedikit ya, supaya muat. Nah, sudut AOB-nya kita ganti 3x ditambah 15. Begitu. Lalu sudut BOC-nya 2x kurang 10 sama dengan 90 derajat. Ini saya kasih tanda kurung siku supaya tahu bedanya antara sudut AOB dan sudut BOC. Seperti setelah itu kita hitung biasa seperti kita menghitung bentuk aljabar. Yang sejenis kita jumlahkan, 3x dengan 2x sejenis langsung dijumlahkan saja. 3x dengan 2x hasilnya 5x. 15 kurang 10 tambah 5, positif 5 ya, sama dengan 90 derajat. Maka 5x sama dengan 5 nya pindah ruas, 90 kurang 5, 5x sama dengan 85. So x sama dengan 17 derajat. Sampai sini paham? Very good. Nah, biasanya ketika sudah menemukan nilai X, pasti akan diminta mencari nilai salah satu sudut AOB atau sudut BOC. So, kita cari hitung satu persatu ya. Karena papannya terbatas, jadi misalnya menghitungnya ke bawah ya. Sudut AOB di sini adalah 3x tambah 15. Kita ganti x-nya dengan 17. 3 kali 17 tambah 15. 3 kali 17 adalah 51 ditambah 15, maka hasilnya adalah 66 derajat. Paham ya? Begitu juga dengan sudut BOC. Sudut BOC kita peroleh dari 2x kurang 10. X-nya kita ganti 17. 2 kali 17 kurang 10. 2 kali 17 34 kurang 10. 34 kurang 10 adalah 24. So, besar sudut BOC adalah 24 derajat. Sampai sini paham? Very good. Kita masuk ke topik yang kedua, yaitu sudut yang saling berpelurus. Pada topik sudut yang saling berpelurus, itu artinya ada sudut lurus. Sudut lurus itu besar sudutnya 180 derajat. Lalu misalnya saya bagi dua begini, maka ada dua bagian sudut. Ini kita misalkan ini A, ini B, gitu. Maka di sini bisa kita tulis A ditambah B itu sama dengan 180 derajat. Artinya jumlah besaran kedua sudut ini adalah 180 derajat. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya sederhana dulu ya. Ada sudut lurus. Sorry itu saya dulu nih soalnya tidak pakai penggaris ya. Agak sulit menjelaskannya. Misalnya kita pakai ini, kita kasih nama ya. A, O, B, C. Di sini misalnya kita kasih ukuran sudut misalnya yang gampang saja. Misalnya ini 14x, yang ini 4x. Gitu ya. Maka kita bisa tuliskan berapa besar sudut AOB adalah 4x, besar sudut BOC adalah, ini 14x, ini 4x. Gitu ya. Maka untuk menghitung berapa besaran sudut ini, kita harus mencari nilai X terlebih dahulu dengan cara kita gunakan rumusan ini. Sebenarnya ini nggak hanya kebagi dua ya, bisa kebagi 3 atau lebih. Yang penting jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Kita
Kita fokus ke dua soal ini. Maka kita bisa menuliskannya sebagai A ditambah B sama dengan 180 derajat. A itu adalah sudut AOB, di situ kita tulis saja, ketukar nggak masalah. Di sini sudut BOC sama dengan 180 derajat. Harus sistematis. 180 derajat. Kita ganti sudut AOB-nya menjadi 14x, sudut BOC-nya menjadi 4x sama dengan 180 derajat. Karena kalau variabelnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan koefisiennya. 14 tambah 4 18 ya. 18x sama dengan 180 derajat, x sama dengan 10 derajat. Nah, setelah menemukan nilai x, kita cari besaran sudut AOB. Besar sudut AOB adalah 14x atau 14, sistematis, 14 kali 10, 140 derajat. Begitu juga dengan sudut BOC. Sudut BOC adalah 4x, berarti 4 kali 10, atau besar sudutnya adalah 40 derajat. Sampai sini paham ya? Very good. Baik, contoh soal yang kedua. Di sini ada sudut AOB, besarnya 3x tambah 40, dan besar sudut BOC adalah 2x kurang 10. Kita tulis dulu ya. Sudut AOB 3x ditambah 40, dan besar sudut BOC adalah 2x kurang 10. Sama seperti tadi, kita hitung dulu nilai x nya berapa. Kita berangkat dari A tambah B sama dengan 180 derajat. Kita geser supaya sistematis. A tambah B sama dengan 180 derajat. A nya adalah sudut AOB, B nya adalah sudut BOC, sama dengan 180 derajat. Sudut AOB besarnya adalah 3x ditambah 40, dan sudut BOC adalah 2x kurang 10 sama dengan 180 derajat. Sama seperti tadi, yang sejenis kita jumlahkan. 3x tambah 2x hasilnya 5x, 40 kurang 10 hasilnya adalah 30, positif 30, sama dengan 180 derajat. 30 nya kita pindahkan menjadi ini 5x, 180 kurang 30 derajat, maka 5x sama dengan 150 derajat, so x sama dengan 30 derajat. Sampai sini paham? Very good. Nah, setelah kita menemukan nilai x, seperti biasa, kita akan mencari besar sudut AOB dan besar sudut BOC. Karena papannya terbatas, saya tulis di sini ya. Kita mulai dari sudut AOB. Sudut AOB itu besar sudutnya adalah 3x tambah 40. Berarti x-nya kita ganti dengan 30. Kita tulis 3 kali 30 ditambah 40, 90 tambah 40. Maka besar sudut AOB adalah 130 derajat. Paham ya? Oke, tadi videonya agak kepotong karena tadi miss cek video miss error. Jadi untuk sudut BOC, Miss Farah hitung-hitung sendiri di sini ya. Sudut BOC 2x kurang 10. Jadi kita ganti x-nya dengan 30. Maka 2 dikali 30 kurang 10, 60 kurang 10. Maka besar sudutnya adalah 50 derajat. Jadi besar sudut BOC adalah 50 derajat. Paham ya?
Very good. Ke topik yang ketiga yaitu sudut yang saling bertolak belakang. Pada topik sudut yang saling bertolak belakang, kita menggunakan tanda cross atau X. Seperti ini. Ini garis yang berpotongan. Jadi kalau sudut yang bertolak belakang itu punya sifat jika kedua sudutnya saling bertolak belakang, maka besar sudutnya sama. Jadi kalau di sini besar sudutnya adalah A, di sini juga besar sudutnya A. Jadi kalau di sini besar sudutnya B, di sini juga besar sudutnya B. Ukurannya sama, besarannya sama. 30 derajat, di sini juga 30 derajat. Di sini 60 derajat, di sini juga 60 derajat. Jadi sama. Nah, uniknya besaran sudut yang bertolak belakang ini juga memuat sudut yang saling berpelurus. Kita cek ya. Apa yang kalian lihat di sini? Ketika kalian tutup salah satu sisinya, salah satu bagian dari sudut yang bertolak belakang ini, maka kalian akan melihat ada sebuah garis lurus di situ, di mana besaran sudut A dan besaran sudut B adalah 180 derajat. Karena garis ini adalah garis lurus. Jadi kalau ada garis lurus pasti bisa berlaku juga sudut yang saling berpelurus dengan besaran sudutnya 180 derajat. Berlaku juga untuk ini, sama 180 derajat. Berlaku juga untuk ini 180 derajat. Begitu juga dengan yang ini juga 180 derajat. Kita masuk ke contoh soal. Misalnya di sini 50 derajat, lalu di sini X derajat, Y derajat, dan Z derajat. Pertanyaannya, berapakah besar nilai X, Y, dan Z? Maka apa yang kita bisa lakukan? Kita mulai dari yang pertama, misalnya X. Kita cari nilai X. Maka X derajat diperoleh dari, ya kalau kita tutup bagian ini, maka kita akan melihat sebuah garis lurus. Artinya X ditambah 50 itu sama dengan 180 derajat. Kita tulis X ditambah 50 sama dengan 180 derajat. So X sama dengan 180 derajat dikurang 50 derajat. Maka nilai X adalah 130 derajat. Begitu ya. Very good. Untuk nilai Y, berapa besar sudut Y? Ya, besar sudut Y itu sama dengan 50 derajat. Alasannya apa? Karena bertolak belakang. Ini karena papannya tidak muat, jadi Miss Ora tulisnya ke bawah ya. Berapa besar sudut Z? Ya, besar sudut Z 130 derajat karena bertolak belakang dengan besar sudut X. Baik, sampai sini paham? Semoga pembahasan yang tadi sudah Miss sampaikan kalian memahaminya dan bisa menerapkannya pada latihan soal yang akan Miss berikan. Dan jika ada pertanyaan, kalian bisa meninggalkan komentar di kolom komen di bawah. So, sekian yang bisa Miss bagikan kepada kalian. Semoga bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal latihan. Jangan lupa tetap belajar walaupun kalian ada di rumah, karena belajar itu bisa kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Terima kasih. Bye-bye. Thank you.